Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi bayani da'aimil islami ing dalem mertelaake piro-piro sakane Islam wa asasiha lan piro-piro dasare Islam wa ajzaiha lan piro-piro bagiane Islam. Arkanul Islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun 5. Fala yanbani moko ora kajenengake opo Islam bi ghairiha kelawan sakliyane khamsah. Fa idhofatul arkani utawi ngidofaake kalimat arkan iku min idhofatil ajza'i setengah saking ngidofaake juz ilal kulli maringkul. Isine juz ay ad-da'aim tegese utawi piro-piro saka wal asasu lan piro-piro dasar wal ajza ulan piro-piro juz utawa bagian. Allati kang yatarokabu kang kasusun opo al islamu Islam minha saking allati iku khamsatun 5. Fala yakuna moko ora ono opo Islam iku min ghairiha saking sakliyane khamsah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam memiliki nama lain yaitu Da'aimul Islam, Asasul Islam, dan Ajza'ul Islam. Rukun Islam itu dia terbentuk daripada 5 unsur, ya. Yang jika salah satunya tidak ada, maka tidak terbentuklah apa yang disebut Islam. Oleh karenanya di sini diberi ketegasan fala yanbani bi ghairiha. Islam itu tidak akan terbentuk kecuali dengan 5 hal tersebut. Nah, oleh karenanya kalau semisal ada agama mengaku sebagai agama Islam, namun di dalamnya tidak terdapat rukun Islam, maka itu Islam palsu. Kola dawu sopo al-Bajuri Syekh al-Bajuri. Al-Islamu utawi Islam lugatan ing dalam coro lugate iku mutlakul ingkiyati mutlake manut. Aisawaun tegese iku podo uga kana utawi ono opo Islam iku lil ahkami marang piro-piro hukum asyariyati kang bangsa syariat au li ghairiha utawa sakliyane syarak. Wa syar'an utawi Islam ing dalam miturut syara iku al inqiyadu manut lil ahkami marang piro-piro hukum asyariyati kang bangsa syara. Wakila lan den ngendikaake opo al islamu utawi Islam huwa yo Islam iku al amalu ngamalake intaha wis tutup opo qaul. Ada pendapat yang menjelaskan tentang apa itu Islam. Syekh al-Bajuri menyampaikan bahwa Islam memiliki 2 makna, yaitu makna secara bahasa dan makna secara syara. Makna secara bahasa, Islam adalah mengikut secara mutlak. Sehingga orang yang mengikuti hukum, baik itu hukum yang benar maupun hukum yang salah, baik itu hukum syariat maupun itu bukan hukum syariat, maka sebab karena dia mengikut, dia disebut Islam. Tapi menurut bahasa. Sedangkan menurut syara, Islam adalah mengikut kepada hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, tidak seperti yang disampaikan dalam makna secara bahasa. Ini lebih taksis.
Jadi Islam menurut syara adalah mengikuti hukum syariat. Hukum syariat artinya hukum yang dibuat oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi kepada para makhluk. Nah, oleh karenanya Islam itu adalah agama yang berisi tentang hukum-hukum syariat. Siapa yang mengikuti hukum-hukum syariat, maka dia disebut orang Islam. Wa qila al-islamu huwa al-amal. Tapi menurut Qil, ini standarnya lebih tinggi lagi. Bukan hanya mengikuti, bukan hanya mengakui terhadap hukum-hukum syariat, tapi juga dia mengamalkan. Artinya apa? Kalau semisal ada seseorang, dia mengatakan bahwa mengikuti kepada hukum syariat, tapi dia tidak melakukan hukum tersebut, maka menurut Qil itu belum Islam. Ya, tapi untung saja ini Qil. Kalau menurut Al-Bajuri cukup mengikuti terhadap hukum Islam, mengakui terhadap hukum Islam, dia disebut Muslim sekalipun dia tidak mau mengamalkan karena faktor malas dan lain sebagainya, masih disebut Islam. Namun dalam pembahasan ini kan nanti ada Muslim yang asi, ada Muslim yang ghairul asi, ada Muslim yang dia bermaksiat, ada yang tidak, kan begitu. Namun tidak sampai kepada tahap kufur gitu ya. Selanjutnya awwaluha utawi kawitane khamsah iku syahadatun, nyakseni ayatayaqona tegese yakinake alla ilaha ora ono pangeran kang wajib dan sembah iku maujud, aila ma'buda tegese ora ono zat kang wajib dan sembah iku maujud bihakin kelawan bener iku maujudun ing dalam kenyataane ilallahi angin Allah. Wa huwa utawi Allah iku mutasifun zat kang persifatan bikulli kamalin kelawan saben-saben kesempurnaan, la nihayata kang ora ono katog iku maujud lahu kedue kamal, wala ya'lamuhu lan ora ngawruhi ing kamal sapa illahu wa angin Allah, wa munazzahun lan kang den bersihake an kulli naqsin saking saben-saben kekurangan, wa munfaridun lan kang deweni bil mulki kelawan ngeratuni wa tadbiri lan ngatur, wahidun kang siji fi dzatihi ing dalam dzati Allah, wa sifatihi lan sifati Allah, wa af'alihi lan penggaweane Allah, wa anna Muhammadan lan ngiyakini temen setuhune Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Hashim bin Hashim bin Abdul Manaf iku Rasulullahi utusane Allah. Waqtalafa lan perusulayan sapa al ulama fi ba'satin nabi ing dalem kautuse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati marang pira-pira malaikat ala qaulaini ing atase pendapat loro. Wa jazama lan mantep sapa al-Halimi Syekh al-Halimi wal Baihaqi lan Imam Baihaqi annahu ing temen setune Kanjeng Nabi iku lam yakun ora ono sapa Kanjeng Nabi iku mab'usan den utus ilaihim marang malaikat. Warajah lan ngunggulake sapa Asyuti Imam Asyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki lan Syekh Taqiyuddin As-Subki annahu temen setune Kanjeng Nabi iku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku mab'usan dan utus sapa Kanjeng Nabi ilaihim marang malaikat. Wa zadalan nambai sapa As-Subki Imam As-Subki annahu temen sunna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mursalun dan utus ila jami'il anbiya'i marang sekabehane pira-pira nabi wal umami lan pira-pira umat as-sabiqati kang dingin. Wa anna qaulahu lan temen setuhune pengentikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'istu dan utus sapa ingsun ilan nasi maring sekabehane menungsa kafatan hale sekabehane iku syamilun kang mengku lahum marang nas min ladunni Adam awit saking Nabi Adam ila qiyamis saati tumeka maring jumenenge kiamat. Warajjahahu lan ngunggulake ing mursalun ila jami'il anbiya ila akhirih sapa al-Bariziyu
Syekh Al-Barizi wa zadalan nambai sapa Syekh Al-Barizi annahu tamsune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mursalun den utus ila jami'il hayawanati maring sekabehane pira-pira hewan wal jamadati lan pira-pira barang kang tanpa ruh nyatane min romalin saking wedi wa hajarin lan watu wa madarin lan lemah atos wazida lan den tambahake ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ala dzalika ing atase mengkono-mengkono mursalun ila jami'il hayawanati annahu temsune Kanjeng Nabi iku mursalun den utus ila nafsihi maring awak dhewe Kanjeng Nabi zakaro nuturake sapa Al-Barizi dzalika ing mengkono-mengkono dzalika ing mengkono-mengkono mursalun ila nafsihi fi tazyinil araik ing dalam kitab tazyinil araik qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arsaltu dan utus sapa ingsun ilal khalqi maring makhluk kafatan hale sakabehane. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Arti daripada syahadat adalah bersaksi secara yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Para ulama berbeda pendapat mengenai terutusnya Nabi, apakah terutusnya Nabi ini hanya untuk manusia saja, ataukah terutusnya Nabi untuk para malaikat juga. Jadi kalau mengenai terutusnya Nabi untuk manusia itu sepakat. Namun ketika membahas apakah Nabi terutus untuk malaikat, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Perbedaan ini terbagi menjadi dua pendapat. Syekh Al-Halimi dan Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa Nabi tidak terutus untuk malaikat. Nabi tidak terutus untuk malaikat. Namun Syekh Asyuyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki beliau mengatakan Nabi terutus untuk para malaikat. Jadi Syekh Al-Halimi dan Syekh Baihaqi mengatakan Nabi tidak terutus untuk malaikat. Ya, itu pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua, Syekh Asyuyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki, beliau menyampaikan Nabi terutus untuk malaikat. Selain Syekh Taqiyuddin As-Subki menyampaikan hal tersebut, beliau juga menambahkan bahwa Nabi juga terutus untuk seluruh Nabi terdahulu, juga untuk umat terdahulu. Ya, hal tersebut dipahami daripada ucapan Nabi, bu'istu ilan nasi kafatan. Saya diutus untuk manusia seluruhnya. Yang dimaksud daripada manusia seluruhnya itu mencakup mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, dengan adanya pemahaman ini, maka Syekh Taqiyuddin As-Subki menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu terutus untuk malaikat, juga untuk Nabi dan para umat terdahulu. Terbukti dengan penyampaian Nabi bahwa beliau mengatakan dirinya terutus untuk manusia mulai secara menyeluruh, mulai daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Warajjahahu Al-Barizi. Nah, pendapat yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki itu didukung oleh Syekh Al-Barizi.
Dan beliau juga menambahkan bahwa selain Nabi terutus untuk seluruh manusia, Nabi juga terutus untuk hewan, kata Syekh Al-Barizi. Warajjahahu Al-Barizi. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Barizi, bahwa Nabi selain terutus untuk manusia, terutus untuk malaikat, terutus untuk para nabi yang terdahulu, Nabi juga terutus untuk hewan, ya, untuk makhluk yang tidak memiliki ruh, seperti pasir, seperti kerikil, begitu ya, batu-batu kecil, kemudian batu, kemudian tanah atau lumpur, gitu. Bayangkan, jadi Nabi itu dia terutus atau Nabi sebagai utusan bukan hanya untuk manusia, untuk hewan, tumbuhan, semua yang ada di dunia, semua makhluk Allah, Nabi terutus untuk mereka, baik yang memiliki ruh ataupun yang tidak memiliki ruh. Ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Barizi. Wazida ala dzalik, bahkan beliau kemudian menambahkan annahu mursalun ila nafsihi, bahkan Nabi pun itu terutus untuk dirinya sendiri. Jadi beliau mengajak manusia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Beliau juga tertuntut untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena selain beliau diutus untuk makhluk yang lain, beliau juga terutus untuk dirinya sendiri. Pendapat Syekh Al-Barizi yang demikian disampaikan di dalam kitab Tazyinul Araik, ya, di dalam kitab Tazyinul Araik, di mana Nabi menyampaikan kalimat wa arsaltu ilal khalqi kafatan. Nabi bersabda bahwa saya terutus untuk seluruh manusia. Dari sini Syekh Al-Barizi menyimpulkan, mohon maaf, kalimatnya tidak menggunakan ilanas tapi ilal khalqi. Wa arsaltu ilal khalqi kafatan. Saya terutus untuk seluruh makhluk. Kesimpulannya kalau seluruh makhluk masih wallah, selain Allah adalah makhluk, berarti hewan, tumbuhan, laut dan sebagainya. Nah, berarti Nabi terutus untuk hal tersebut. Faidatun. Qala dawu sapa al-Bajuri, Syekh al-Bajuri. Wa qad dzakara lan teman-teman nuturake sapa ba'duhum sebagian ulama anna min tamamil imani iku setengah saking sempurnane iman ayat takida yentung yakini sapa al-insanu manungsa annahu temen setune kelakuan iku lam yajtami ora dadi kumpul fi ahadin ing dalem wong suwiji minal mahasini saking pira-pira kebagusan ad-dhahirati kang bangsa dhahir wal batinati lan kang bangsa batin apa misluma sepadane perkara ijtama akang dadi kumpul apa ma fihi ing dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Bajuri mengatakan bahwa sebagian ulama menyampaikan pendapat termasuk dari bagian kesempurnaan iman adalah seseorang meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengumpulkan kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniyah seperti terkumpulnya di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebaikan itu kan jenisnya ada yang lahiriah, ada yang batiniyah. Manusia ketika dia memiliki keyakinan bahwa tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang menyamai kebaikan yang terkumpul, tidak ada seorang pun yang menyamai kebaikan seperti
kebaikan yang terkumpul di dalam diri Nabi, maka itu termasuk daripada kesempurnaan iman. Wasaniyuha utawi kaping pindhone khamsah iku iqamatus shalat. Yang kedua daripada rukun Islam adalah mendirikan sholat. Wahya utawi sholat iku afdolul ibadati, lebih utamane ibadah al badaniyati kang bangsa badaniyah ad-dhahirati kang bangsa dhahir. Wa ba'daha iku sawise salat as-shaum utawi shaum, sumal haji nuli haji, sumal zakat nuli zakat, fa farduha maka utawi fardune salat iku afdalul faraidi, luwih utamane pira-pira fardu, wa naflu utawi sunnahe salat iku afdalun nawafil, luwih utamane pira-pira kesunahan. Wala yu'dzaru lan ora den udzuri, ora den ngapura sapa ahadun wong suwiji fitarkiha ing dalem ninggalake salat madama ing dalem semangsane langgeng sapa ahad iku akilan wong kang duweni akal. Rukun yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat itu termasuk daripada ibadah badaniyah lahiriyah yang lebih utama, ya, yang lebih utama. Setelah sholat, dalam urutan kedua dalam keutamaan adalah puasa, setelahnya adalah haji, setelahnya adalah zakat. Oleh karena itu, sholat disimpulkan sebagai kefarduan yang lebih utama daripada kefarduan yang lain. Kesunahan sholat lebih utama daripada kesunahan yang lain. Artinya bagaimana? Artinya begini. Sholat itu wajib. Mencari harta itu wajib. Tapi kewajiban melaksanakan sholat lebih utama daripada kewajiban mencari harta. Oleh karenanya sholatnya dulu dilaksanakan, baru kemudian melanjutkan usaha, begitu loh. Melanjutkan kerja. Jangan kemudian menghabiskan waktu untuk kerja dengan dalih kerja itu wajib tapi meninggalkan kewajiban sholat. Saking diutamakannya kefarduan sholat ini sehingga syariat itu tidak memberikan toleransi. Wala yu'dzaru ahadun fi tarkiha. Jadi tidak diizinkan seseorang meninggalkan sholat selama ia masih berakal. Jadi ketika alasannya sakit, alasannya stroke, alasannya apapun, tidak boleh meninggalkan sholat. Karena sholat dilaksanakan selama orang tersebut masih berakal. Sholat itu hanya libur ketika orangnya tidak memiliki akal, misal gila begitu. Wa amal ibadatu, anapun utawi ibadah al badaniyah tukang bongso badaniyah al qalbiyah kang bongso ati iku kal imani koyo iman, wal ma'rifati lan ma'rifat, wa tafakkuri lan tafakkur, wa tawakkali lan tawakal, wa sabri lan sabar, wa roja'i lan ngarep-ngarep rahmati Allah, wa ridho lan ridho bil qada'i kelawan qada wal qadari lan qadari Allah, wa mahabbatillah lan demen ing Allah ta'ala halim ahaluhur sapa Allah, wa taubat lan tobat, wa tathiru lan sesuci minar radha ili saing pira-pira sifat asor katomai kaya toma wa nahwihi lan sepadane toma, fahiya moko utawi qalbiyah iku afdolun luwi utama minal ibadati sang pira-pira ibadah al badaniyah kang bangsa badan ad-dhahirati kang dhahir hatta minas salat sehingga saking salat. Faqad waradat teman-teman tumeka tafakkuru utawi tafakkuru saatin utawi
mikir samangsa iku afdolun luwih utama min ibadati sittina saking ibadah sawidak apane sanatan tahune wa afdolul jami utawi keutamaane sekabehan iku al imanu iman. Jadi tadi disampaikan bahwa sholat termasuk ibadah badaniyah yang lahiriah. Artinya dilaksanakan oleh anggota badan dan diketahui. Oleh karena itu disebut al-badaniyah ad-dhahiriyah. Namun ada jenis ibadah yang lain, yaitu ibadah al-badaniyah al-qalbiyah. Jadi ibadah yang dilaksanakan oleh anggota badan namun dipusatkan kepada hati sehingga tidak terlihat, seperti iman, makrifat, tafakkur, tawakal, sabar, roja, ridho dengan qada dan qadar, mencintai Allah, taubat, dan mensucikan hati daripada sifat-sifat buruk seperti tomak dan sebagainya. Itu disebut sebagai ibadah badaniyah al-qalbiyah. Ternyata ibadah badaniyah al-qalbiyah itu posisinya lebih utama daripada ibadah badaniyah yang lahiriyah, sekalipun sholat. Bayangkan. Jadi kalau ada orang yang berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat, tapi dia tidak berupaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan sifat toma, ini pada akhirnya sia-sia begitu. Tapi kita kembali lagi kepada konsep kefarduannya. Kalau memang standarnya dia itu masih masih demikian, ya tidak usah jadi persoalan. Karena orang itu punya standar amaliyah masing-masing. Daripada sholat menunggu hatinya bersih, mending sholat sekalipun hatinya tidak bersih. Karena kalau sholat akan menunggu hatinya bersih, kapan bersihnya? Nah, pendapat bahwa ibadah badaniyah yang qalbiyah itu lebih utama daripada ibadah badaniyah yang lahiriah, ini karena ada ada kalimat tafakkur sa'atan afdolu min ibadati sittina sanah, bahwa berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Artinya kalau ada orang ibadah 60 tahun tapi tidak pernah mikir, itu masih kalah dengan orang yang dengan orang yang berpikir sejenak. Namun dia beribadah, bukan kemudian tidak beribadah. Ya, jadi ketika ada seseorang beribadah 1 hari dan berpikir sejenak dibandingkan dengan orang yang beribadah 60 hari tapi tidak berpikir, itu lebih baik orang yang beribadah 1 hari itu, ya pahalanya ya, lebih baik orang yang beribadah pada 1 hari itu namun dia berpikir sejenak. Ini kenapa pentingnya Anda sekalian itu mengikuti kegiatan-kegiatan majelis taklim. Ya, anggap saja kegiatan majelis taklim itu adalah ruang Anda berpikir. Sehingga dengan Anda berpikir sejenak ini, maka ibadah-ibadah yang Anda lakukan itu menjadi semakin baik. Oleh karenanya orang yang beribadah sampai puluhan tahun tapi dia tidak pernah mendatangi majelis ilmu, tidak pernah mendatangi majelis zikir, tidak pernah mendatangi majelis taklim, maka dia itu ibadahnya kurang sempurna. Wa afdolul jami al-iman, dan daripada keseluruhan yang paling utama adalah iman.